Tanda puncak kripto, ada sebutan kimchi premium di pasar cryptocurrency di Korea. Di Korea ada banyak orang yang sangat spekulatif, artinya mereka suka berjudi lah. Nah, kita lihat artikel dari Nasdaq. Kimchi premium hit 15%. Nah, apa itu kimchi premium? Nah, kalau kita lihat garis merah di grafik ini, bisa dilihat Korea Premium Index di Bitcoin sudah melonjak menjadi 16% baru-baru ini. Ini adalah fenomena yang pernah terjadi ketika pembelian orang Korea terlalu panas di bursa mata uang kripto. Pada Desember tahun 2017, waktu Bitcoin menjadi 20.000 dolar dari 10.000 dolar dalam sebulan, kimchi premium ini pernah melonjak hingga 50%. Dan begitu nongol di berita sebagai toping yang panas, itu menjadi harga puncak waktu itu. Nah, kenapa ini terjadi? Pertimbangkanlah pasar derivatif. Futures and options market itu kan sangat spekulatif. Korea pernah menduduki peringkat nomor 1 sampai 2011 di pasar derivatif secara global berdasarkan volume. Ya, sejak itu sudah menurun jadi peringkat ke-9 dunia pada tahun 2018. Ya, karena berbagai peraturan muncul. Artinya orang Korea memiliki kecenderungan spekulatif yang sangat kuat. Nah, mungkin ada yang tahu kata tebak, banyak dengar ya. Ini sebenarnya berarti jackpot. Apakah kimchi premium itu nyata? Kita hitung aja. Pada tanggal 12 April 2021, harga Bitcoin adalah 59.958 dolar. Ya, itu kasarnya 60.000 dolar lah. Ini adalah harga Bitcoin dalam Korean won pada tanggal yang sama. Harga Bitcoinnya 78,1 juta won. Kalau dikonversi menjadi dolar, harganya 69.486 dolar. Ya, kalau dihitung ya selisihnya 15%. Bitcoin yang sama, tapi itu diperdagangkan seharga 60.000 di Coinbase, perusahaan Amerika, tapi diperdagangkan seharga 69.000 dolar di Bithumb, perusahaan Korea. Maka, kimchi premium ini bikin peluang untuk perdagangan namanya arbitrase, cuan yang no risk. Selama tidak melanggar ketentuan pengiriman balas, ada orang-orang yang mencari untung dengan peluang ini. Nah, ini adalah berita bahwa orang Tionghoa yang tinggal di Korea baru-baru ini berbondong-bondong ke bank untuk meminta pengiriman uang ke negara asalnya, yaitu China. Mereka request hingga batas 50 juta won, sekitar 600 juta rupiah, untuk pengiriman valuta asing. Cara mereka begini. Pertama, mereka beli Bitcoin di bursa Tiongkok. Kemudian, mengirim Bitcoin ke dompet kripto di Korea. Kemudian, mereka jual. Setelah menjual di bursa Korea, mereka datang ke bank untuk mengirim jumlah tersebut ke China. Nah, ini mutar terus. Jadi, orang Chinese tersebut, mereka melakukan namanya arbitrase, di mana tanpa risiko mereka ambil cuan dengan cara ini. Kasus GPU hilang di motel. Komponen komputer terpenting untuk penambangan cryptocurrency adalah graphic card, ya kan? Yaitu GPU. Karena cryptocurrency booming, GPU ini diperdagangkan dengan harga yang makin tinggi. Jadi bahkan muncul ada pencuri yang hanya mengincar GPU aja. Ini adalah gambar kamar dalam sebuah motel di Korea. Nah, karena persaingan yang ketat antara motel, komputer di dalam kamar itu makin cukup canggih. Jadi ada pencuri ditangkap setelah dia pura-pura menginap di motel-motel, tapi sebenarnya dia mencuri GPU. Nah, news ini juga memberitakan sebuah fenomena di mana harga GPU melonjak. Biaya hingga 20.000 dolar hanya untuk menulis skripsi tesis saja, gara-gara kenaikan harga GPU. Nah, ini adalah cerita para peneliti yang perlu menulis makalah tentang AI, Artificial Intelligence. Mengingat Nvidia hampir memonopoli pasar GPU, tahun 2021 aja harga GPU sudah naik lebih dari 2 kali lipat. Jadi, selain permintaan AI dan Big Data, ditambah dengan penambangan kripto, inilah penyebab harga saham Nvidia terus naik. Ini juga berita yang baru-baru ini melaporkan stres kalangan pekerja kantoran gara-gara kripto di Korea. Mereka dengar kabar-kabar di sekitar mereka, oh siapa sudah menghasilkan jutaan dolar dengan kripto dan sebagainya.
Jadi mereka menderita karena cemburu, jadi hilang semangatnya kerja. Nah, dalam bahasa Korea, untuk mengekspresi makna gaji yang kecil, kita bilangnya gaji yang sekecil ekor tikus. Merasa, bukankah saya bodoh? Kenapa saya kerja untuk gaji yang sekecil ekor tikus? Sedangkan kalau main kripto ya bisa jackpot. Buat apa saya kerja untuk kejar gaji? Nah, itu fenomena yang diberitakan oleh news ini. Fenomena lain yang memicu kripto boom di Korea adalah siaran langsung, live broadcasting. Nah, karena YouTube mungkin ada peraturannya, jadi jarang ada, cuman namanya Africa TV. Africa TV ini adalah internet broadcast terkenal di Korea. Di sini broadcast jockey, ya alias BJ, mereka menyiarkan crypto trading langsung secara live. Sampai menghasilkan untung ratusan ribu dolar dan show off, pamer. Jadi berita ini ceritakan ada para pengikut yang setelah nonton ini ikutan trading, lalu kehilangan gaji, bahkan sampai tabungan mereka. Nah ya, ini semacam FOMO lah, fear of missing out. Nah, berikutnya, jumlah korban penipuan koin semakin meningkat di Korea. Apalagi yang menjadi korban sebagian besar itu adalah para lansia. Dengan mengadakan seminar investasi gratis, kumpulin para lansia lalu memancing, saya akan menunjukkan bagaimana menghasilkan 4 juta dolar dengan 1.000 dolar saja. Nah, dan mereka menerima setoran dari para lansia itu, lalu kabur. Nah, multi-level, ya MLM cryptocurrency palsu, merajalela. Selama crypto boom 2017 dan 2018, banyak kasus penipuan serupa juga terdengar. Berikutnya yang disebut kelompok koin FIRE, Financial Independence Retire Early. Nah, FIRE ini mengacu pada tren di kaum muda yang mencoba menghasilkan uang dengan cepat dan pensiun dini. Lalu koin boom ini semakin memperkuat fenomena FIRE ini. Di YouTube, anak muda berusia 20-an dan 30-an tahun sudah membuat aset mereka senilai, kalau rupiah mungkin 27 miliar rupiah dengan Bitcoin dan Ethereum, menjadi 37 miliar rupiah dari cuman 25 juta rupiah, dan seterusnya. Video-video kayak gini sedang muncul belakangan ini. Coinbase IPO. Hari besok pada tanggal 14 April 2021, Coinbase, perusahaan cryptocurrency terbesar di Amerika, akan terdaftar di Nasdaq. Mungkin karena itu pengaruhi harga altcoin, termasuk koin-koin seperti Binance, harga mereka melonjak sangat tajam baru-baru ini. Tapi menurut berita, valuasinya bisa naik hingga 100 miliar dolar. Memang apakah ini nilai yang wajar atau proper? Kita tidak tahu kan? Kalau hitung rasio, penjualan Coinbase pada tahun 2020 mencapai 1,1 miliar dolar. Berarti price sales ratio nilainya 90 kali. Nah, kalau laba bersih tahun lalu 322 juta US dollar. Berarti PER-nya 310 kali. Nah, dibandingkan saja dengan sejarah tertinggi Amazon. Coinbase memiliki PSL yang lebih mahal daripada Amazon. Kalau dibandingkan dengan Tesla, PSL Coinbase itu lebih mahal juga. Nah, biasanya perusahaan teknologi atau startup memiliki laba bersih yang rendah waktu mereka IPO. Tapi, penjualannya harus besar. Namun, Coinbase tampaknya dinilai valuasi yang tinggi terhadap penjualan. Tapi ya, siapa tahu, baik itu pasar saham atau kripto, harga bergerak dengan dream. Oke, disclaimer on. Jika konten ini bermanfaat, tolong di subscribe atau like dan komentar Anda. Terima kasih banyak.